Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Syariah yang beranggotakan Antonius Nicholas Jefferson, Martiana Nur Pratiwi, Muhammad Tahikal Farhan, Muhammad Tito Fariski, dan Rina Mutiara ingin membawakan sebuah materi tentang pengaruh karakteristik bank syariah dan bank konvensional terhadap persepsi masyarakat. Nah, yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja bank syariah dan bank keuangan konvensional, serta untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai hal tersebut. Nah, apalagi Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan mayoritas penduduknya muslim. Namun hal ini tidak membuat bank-bank syariah menjadi bank yang besar, karena minat dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sektor perbankan tidak terlepas dari perilaku nasabah dalam menentukan pilihannya. Apakah akan menggunakan jasa perbankan syariah atau jasa perbankan konvensional. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini menganalisis data secara deskriptif, kualitatif. Analisis deskriptif diperlukan guna untuk menjelaskan atau menjawab masalah yang pertama, bahwa fenomena sosial dan ekonomi bisa dipakai sebagai dasar atau landasan berpijak dalam rangka membuat atau merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengembangan perbankan syariah, khususnya di daerah penelitian. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan di tengah kemajuan dari sistem keuangan tersebut. Nah, bank syariah ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga keuangan untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, tentu pemahaman dan sosialisasi merupakan suatu unsur yang sangat penting. Dari bank konvensional, pemahaman dan sosialisasinya bank konvensional tentu sudah sangat banyak diketahui oleh masyarakat. Berbanding terbalik dengan bank syariah yang sangat minim sosialisasi. Maka dari itu, kami akan membahas tentang perbedaan kedua perbankan ini antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik bank syariah dan bank konvensional. Ini kita akan memahami atau menganalisis tentang karakteristik dari bank syariah maupun bank konvensional. Kemudian yang kedua, apa saja perbedaan bank syariah dan konvensional? Nah, tadi kan karakteristik, sekarang perbedaan. Tentu bank syariah dan bank konvensional, bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank konvensional dan bank syariah? Tentu masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama, dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan di waktu mendatang. Nah, dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif hanyalah menguraikan tanggapan terhadap situasi atau peristiwa sehingga tidak menjelaskan hubungan kausalitas maupun melakukan uji hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka definisi bank. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman uang, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai
perusahaan, dan lain-lain. Di sini ada dua definisi bank. Yang pertama, definisi bank konvensional, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Yang kedua ada definisi bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur di alam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan wa tawazun, kemaslahatan, maslahah, universalisme alamiah, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi terdahulu di mana ada nama penulis, judul, dan hasil. Yang pertama ada Anita Wijayanti Lodia Kusumanisari dan Kartika Hendratitisari. Judul Bank Syariah dan Bank Konvensional, Kinerja Keuangan Berbasis Rasio Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL atau NPF, ROE, BOPO, dan LVR atau VDR. Sedangkan kinerja keuangan pada rasio CAR dan NIM atau NOM, bank konvensional dan bank syariah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dan yang kedua, ada Junaidi, judul Persepsi Masyarakat untuk Memilih dan Tidak Memilih Bank Syariah, Studi di Kota Palopo. Hasil analisis deskripsi diketahui kebanyakan responden menilai indikator variabel tingkat bagi hasil tabungan bank syariah sangat menarik, tetapi pelayanan dan lokasi yang kurang memuaskan. Dan yang terakhir ada Hustomo Rusdianto Hanafi Ibrahim, judul Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung dengan Persepsi Masyarakat sebagai Variabel Moderating Dipati. Berdasarkan hasil kajian, diperoleh simpulan bahwa produk-produk bank syariah memberikan kontribusi bagi minat menabung khususnya masyarakat di Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati. Selain itu, persepsi masyarakat juga mampu memoderasi antara produk bank syariah dengan minat menabung karena bank syariah mampu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa produknya terbebas dari unsur riba. Saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama ada pendapatan. Bank konvensional mendapatkan pendapatan melalui bunga dari nasabah, sedangkan bank syariah melalui sistem bagi hasil. Yang kedua ada pengelolaan. Bank konvensional ada yang halal dan ada yang haram, sedangkan bank syariah halal. Yang ketiga sistem akuntansi. Bank konvensional diatur dalam PSAK nomor 31 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 31, sedangkan bank syariah diatur dalam PSAK nomor 59, revisi halaman 101 sampai 106. Yang keempat, perhitungan. Bank konvensional melakukan perhitungan melalui akrual basis, sedangkan bank syariah cash dan tidak bisa akrual basis. Yang kelima, perizinan. Bank konvensional bisa dikonversi ke bank syariah, sedangkan bank syariah tidak bisa dikonversi ke bank konvensional. Yang keenam, ada akad. Bank konvensional berdasarkan hukum positif di Indonesia, sedangkan bank syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, ada hubungan dengan nasabah. Bank konvensional sebagai debitur dan kreditur, sedangkan bank syariah sebagai mitra atau partner. Yang kedelapan, cicilan dan promosi. Bank konvensional yang berlaku adalah promosi berlaku bersuku bunga fluktuatif, sedangkan bank syariah sistem cicilan tetap sesuai akad. Yang kesembilan, pengawasan. Bank konvensional ada DPS, sedangkan bank syariah tidak ada DPS. Yang kesepuluh, contoh produknya. Bank konvensional ada seperti tabungan, kartu kredit, gadai, dan deposito, sedangkan bank syariah wadiah, mudarobah, musyarakah, dan ran. 11. Peraturan.
Bank konvensional diatur dalam PBI nomor 13 /1 PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Sedangkan bank syariah diatur dalam PBI nomor 9 /1 PBI 2007 tentang sistem penilaian bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-12, nama rasio keuangan. Dalam bank konvensional ada CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, BOPO, LFR. Sedangkan bank syariah hanya ada CAR, NOM, ROA, ROE, NPF, BOPO, FDR. Setelah tadi sudah dijelaskan mengenai karakteristik dan juga perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sekarang saya akan menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap kedua bank tersebut. Bank syariah dan bank konvensional adalah dua bank yang berbeda. Kini, kedua bank tersebut sudah semakin berkembang di Indonesia. Tetapi, harus kita akui bahwa bank syariah kalah dari bank konvensional. Tentunya, hal ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan lalu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap kedua bank tersebut? Oke, kita mulai dari studi terdahulu. Ternyata, setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui akan keberadaan bank syariah. Tetapi, mereka masih belum mengetahui sistem yang digunakan dalam bank syariah ini. Sistem bank syariah yang kurang dikenal masyarakat luas ini menjadikan salah satu alasan kenapa bank syariah kalah dari bank konvensional. Sehingga hal ini berdampak pada persepsi mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, untuk alasan lain kenapa bank syariah kalah dari bank konvensional, yaitu karena sumber daya manusia yang kurang memadai. Akademis di Indonesia kebanyakan memilih ilmu ekonomi konvensional dibandingkan dengan ilmu ekonomi syariah. Bukan hanya itu saja, ternyata pada bank konvensional memiliki pelayanan khusus bagi para nasabahnya. Mulai dari undian dengan nilai yang fantastis dan juga naiknya suku bunga tiap tahun. Sehingga bank konvensional lebih mudah menarik para nasabah. Lokasi keberadaan bank syariah juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Kurangnya cakupan yang luas membuat masyarakat sedikit kesulitan untuk mengakses bank syariah ini. Maka, dapat disimpulkan, persepsi masyarakat terhadap bank syariah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui akan keberadaan bank syariah. Tetapi mereka masih memiliki keraguan-raguan dalam diri terhadap bank itu sendiri. Oke, cukup sekian materi yang kami bawakan tentang pengaruh karakteristik bank syariah dan bank konvensional terhadap persepsi masyarakat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.